Selamat datang Ibu, silakan duduk. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Bunda Intan yang bertugas di Lini pada malam hari ini. Sebelumnya saya boleh tanya Ibu? Ya, nama saya Bu Siti. Oh baik Ibu Siti, boleh saya pinjam buku KIN terlebih dahulu Ibu? Ya. Baik Ibu, tadi di depan sudah melakukan pemeriksaan ya? Ya udah. Sudah. Di sini Ibu baru saja selesai nikah ya Ibu? Iya. Gimana Ibu keadaan bayinya? Sehat. Ini tadi bayinya dengan siapa? Dengan ayah. Oh dengan ayahnya. Iya. Tidak nangis ya tadi? Tidak. Baik Ibu, lalu untuk apa Ibu datang ke sini? Kan ini saya lihat dari data pemeriksaannya semuanya normal. Nah Ibu ada keluhan apa ya? Saya bingung memilih KB. Oh Ibu bingung memilih KB? Iya. KB IUD apa pil gitu ya Bu? Iya, bingung. Ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui apa itu KB? Sudah. Ibu di sini sudah mengetahui apa itu KB. Dan kemudian kan Ibu di sini bingung memilih mau menggunakan KB IUD atau KB pil. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai KB IUD. Nah, KB IUD sendiri merupakan alat kontrasepsi dari tembaga yang nanti itu berbentuk huruf T Bu, dan itu nanti dimasukkan di dalam rahim ibu. Untuk KB IUD sendiri nanti cara kerjanya itu menggetarkan sperma yang masuk ke dalam rahim ibu. Jadi tidak bisa bertemu dengan sel ovum atau sel telur ibu. Jadi tidak akan terjadi pembuahan. Gitu. Lalu untuk jenis dari KB IUD sendiri itu di sini ada dua. Yang pertama ada Novate. Nah, Novate sendiri itu lebih mahal Ibu, namun tidak berefek samping dan bisa bertahan sampai dengan 5 tahun. Lalu yang kedua ada KVCUT 380. Itu lebih murah daripada IUD yang jenis Novate, namun itu ada sedikit efek sampingnya. Itu karena kan itu tembaga. Nah itu nanti jika ibu pipis itu akan debu seperti tembaga gitu, tapi juga tidak masalah. Nah untuk ketahanannya sendiri untuk CUT itu bisa bertahan 8 sampai dengan 10 tahun. Untuk kelebihan dari KB IUD yang pertama itu dapat mencegah kehamilan itu efektivitasnya 99% Bu. Jadi dari 100 orang yang memakai IUD itu hanya 1% yang mengalami kegagalan atau dia bisa hamil. Tapi itu kan juga sangat sedikit ya Bu perbandingannya. Kemudian lebih praktis karena hanya dipasang 1 kali pada saat awal saja dan ibu tidak perlu lupa atau takut kelupaan nanti jika tidak menggunakan itu bisa hamil, itu tidak perlu takut dan bisa dilepas kapan saja jika ibu ingin memiliki anak kembali. Kemudian harga juga relatif lebih murah daripada KB yang lain dikarenakan di sini ibu hanya perlu mengeluarkan biaya pada awal saja gitu Bu. Kemudian juga aman, ini kan ibu menyusui ya? Iya. Nah, untuk KB IUD ini aman untuk ibu menyusui karena tidak berpengaruh ke hormon yang untuk memproduksi ASI Bu. Kemudian juga bisa digunakan untuk ibu yang tidak bisa mengkonsumsi pil KB atau untuk ibu yang memiliki riwayat hipertensi atau darah tinggi seperti itu. Namun juga ada kelemahannya Bu. Kelemahannya yaitu siklus menstruasi itu jadi tidak teratur. Namun kondisi ini umumnya itu hanya terjadi kurang lebih itu 3 bulan pertama. Jadi setelah pemakaian 3 bulan atau 4 bulan nanti semua akan kembali normal seperti itu. Kemudian juga ada rasa sakit saat pemasangan, jadi karena kan itu nanti lewat vagina ya Bu, jadi kan masuk ke rahim gitu ya. Mungkin ada sedikit sakit namun juga tidak masalah, itu nanti juga akan hilang setelah beberapa hari. Nah kemudian ada pil KB. Untuk pil KB ini merupakan kombinasi hormon estrogen dan progesteron
untuk mencegah terjadinya ovulasi. Nah, ovulasi sendiri itu merupakan pembuahan sel telur. Nah, jika tidak berovulasi atau sel telur tidak dibuahkan, maka itu tidak bisa hamil gitu ya Bu. Nah, untuk kelebihannya dapat melindungi 24 jam sehingga tidak perlu khawatir saat melakukan hubungan intim. Seperti itu. Kemudian juga efektivitasnya juga tinggi, yaitu 99%. Namun jika dikonsumsi secara teratur atau sesuai petunjuk. Jika tidak dikonsumsi secara teratur, itu juga akan bisa menyebabkan kehamilan Bu. Kemudian pil KB juga boleh dihentikan jika ibu ingin hamil kembali, cukup menghentikan penggunaan pil KB. Jadi itu nanti bisa hamil kembali dan siklus menstruasi itu menjadi lancar lagi. Kemudian untuk kekurangannya yang pertama ada keputihan. Kemudian ibu juga akan dapat meningkatkan atau menurunkan gairah seks karena ini merupakan kombinasi antara hormon estrogen dan progesteron, maka ini dapat meningkatkan atau menurunkan gairah hubungan intim ibu. Kemudian berat badan ibu akan naik karena ini dipengaruhi oleh sel lemak. Jadi nanti akan ada sel lemak yang mengakibatkan berat badan ibu naik. Begitu Ibu, yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Ini tadi Ibu sudah paham ya yang saya sampaikan? Ya, sudah. Tadi untuk untuk KP-IUD itu kelebihannya juga ada Bu. Itu dapat mencegah kehamilan, efektivitasnya tinggi gitu ya Bu. Kemudian gratis, harganya juga murah. Untuk KP-IUD juga efektif, kemudian juga melindungi. Nah, sekarang kan Ibu sudah mengerti nih perbedaan antara KB-IUD dan KB-PIL. Di sini saya beri kesempatan Ibu untuk menentukan Ibu mau KB yang mana. Saya pilih KB IUD. Nah, Ibu di sini sudah memilih KB-IUD ya. Nah, tapi kan saya jelaskan di depan KB-IUD itu ada dua jenis, ada yang Novartis sama CUT. Nah, Ibu lebih pilih yang mana? Yang tanpa efek samping atau yang tadi yang saja lebih murah namun ada sedikit efek samping? Yang tanpa efek samping. Berarti yang Novartis ya Bu, Iya. lebih mahal ya apa? Kalau Ya tidak apa-apa. Baik Ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Nanti ini kan Ibu sudah memilih, nanti akan saya tulis di sini untuk pilihan Ibu, yaitu KB-IUD dengan jenis Novartis. Kemudian nanti Ibu selesai di sini langsung lanjut ke ruang sebelah untuk melakukan pemasangan KB ya Bu. oh iya. Baik, ini saya tutup terlebih dahulu. Kalau ini sudah selesai Bu, ini KIA-nya nanti